Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih Kak. Silakan duduk. Baik Kak. Senang sekali bertemu dengan Adek. Bagaimana kabarnya? Baik Kak. Alhamdulillah. Sepertinya sekarang pertemuan perdana kita ya. Iya Kak. Apakah sudah kenal dengan kakak? Belum Kak. Perkenalkan, nama kakak Rami Putri, bisa dipanggil Rahmi atau Putri. Kakak mahasiswi IAIN Batu Sangkar jurusan bimbingan konseling semester 5. Iya Kak. Adek sudah pernah ke Batu Sangkar? Sudah Kak. Pergi ngapain tuh? Pergi liburan Kak. Bolehkah Adek memperkenalkan diri juga biar kita saling mengenal satu sama lain? Boleh Kak. Kenalkan, nama saya Siva Ramadhani. Bisa dipanggil Siva Kak. Siva sekarang kelas berapa? Kelas 8 SMP Kak. 8 SMP. Sekolahnya di mana? Di SMP Negeri 1 Padangpanjang Kak. SMP 1 Padangpanjang. Tinggalnya Di Tanah Hitam Kak. Tanah Hitam. Oh, dekat. Kakak di dekat Tanah Hitam juga tinggal. Iya Kak. Tadi perjalanannya gimana? Alhamdulillah lancar Kak. Sama apa? Pakai kendaraan? Iya Kak. Apa? Motor Kak. Motor. Diantar sama ayah? Enggak Kak. Bawa sendiri? Iya Kak. Aman kan? Aman Kak. Boleh kakak tahu apa tujuan Siva datang ke sini? Siva mau konseling Kak. Konseling. Siva sudah tahu apa itu konseling? Belum Kak. Sudah pernah dengar? Sudah Kak. Coba Siva beri pemahaman Siva apa itu konseling. Menurut Siva, konseling itu adalah guru BK yang menyelesaikan permasalahan peserta didik Kak. Bagus. Kakak jelaskan sudah betul sih yang Siva jelaskan. Di sini kakak menjelaskan lebih, kalau dibilang detail juga enggak sih. Kakak jelasin ya. Konseling itu adalah proses interaksi antara guru BK atau konselor dengan peserta didik atau klien. Yang mana tujuannya di sini untuk menyelesaikan permasalahan peserta didik. Tidak hanya menyelesaikan permasalahan peserta didik, bisa juga membantu mengembangkan minat bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Misalkan Siva memiliki bakat atau minat yang terpendam. Siva tidak mau menunjukkannya sama orang lain. Itu bisa lewat bantuan guru BK. Jadi apa yang bisa kakak bantu? Kalau Siva konseling sama kakak, apakah permasalahan Siva akan diketahui oleh orang Kak? Nah, di sini kakak jelaskan ya. Di dalam bimbingan konseling itu memiliki 5 azas. 5 azas yang pertama yaitu azas kerahasiaan. Azas kerahasiaan ini merupakan kunci dari semua 5 azas tadi. Di mana pengertiannya di sini kakak jelaskan ada beberapa azas konseling, yaitu yang pertama azas kerahasiaan, di mana data dan keterangan yang Siva berikan kepada kakak atau apa yang kita bahas pada saat sekarang ini hanya Siva dan kakak yang tahu. Tidak akan teman Siva atau orang lain yang akan mengetahuinya. Jadi Siva jangan tidak perlu khawatir orang lain akan mengetahuinya. Yang kedua yaitu azas keterbukaan. Siva klien terbuka terhadap konselor apa yang dirasakannya. Seperti Siva merasakan apa yang Siva pikirkan sekarang, apa yang Siva rasakan sekarang. Siva terbuka semuanya kepada kakak, tidak ada yang ditutup-tutupi. Selanjutnya yaitu azas kesukarelaan, di mana klien sukarela menceritakan semua permasalahannya kepada konselor. Contohnya Siva sukarela menceritakan permasalahan Siva kepada kakak. Tidak ada paksaan dari siapapun, dari kakak maupun pihak sekolah.
Yang selanjutnya itu azas kegiatan, di mana azas kegiatan ini ada seorang guru BK peserta didik, bagaimana kegiatannya, yaitu seperti yang kita lakukan sekarang ini. Tanpa azas kegiatan ini, konseling kita tidak akan berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir yaitu azas kenormatifan, di mana kita menjaga norma-norma yang berlaku. Apa Siva sudah paham? Paham Kak. Apa yang bisa Kakak bantu? Ini Kak, Apa ini? jadi gini Kak, nilai Siva semenjak semester 1 ini agak turun Kak. Agak turun. Coba Kakak lihat ya. Oh iya, di kelas 7 semester 2 tinggi ya, sekarang agak menurun. Ya, Kak. Apa yang terjadi sehingga nilai Siva menurun? Karena Siva sering bermain HP, Ya. terus main keluar dengan teman Kak. Lalu Sering juga menonton TV Kak. dari Kakak lihat lapornya ya, di kelas 7 Siva nilainya tinggi, sempat ranking 3, sekarang udah ranking 10 besar, tapi ya nggak apa-apa. Apa yang Siva lakukan pada saat nilai Siva naik kemarin tuh? Seperti belajar Ya, terus tidak bermain keluar dengan teman, tidak sering menonton TV Kak. lalu ketika kelas 7 itu Siva sudah memiliki HP? Belum Kak. Belum. Oh, karena itu. Jadi sekarang Siva lebih sering bermain HP, keluar dengan teman, dan menonton TV, bukankah demikian? Ya Kak. Ya. Lalu bagaimana respon dari orang tua Siva nilai Siva turun? Orang tua Siva juga marah Kak, Marah seperti apa? dengan mengurangi jajan Siva Kak, menyita HP Siva Kak. Tadi Siva bilang bahwa nilai Siva turun karena main HP, keluar dengan teman, dan sering menonton TV. Lalu orang tua Siva menurunkan jajan Siva, dan bagaimana perasaan Siva? Sedih Kak, Lalu karena dengan uang jajan Siva bisa membeli perlengkapan sekolah Kak, seperti buku, pensil, dan alat tulis yang lain Kak. Dan jika dimarahi, Siva merasa sedih Kak. Kakak mengerti dengan apa yang Siva rasakan. Tadi Siva juga bilang diajak keluar oleh teman. Itu kemana? Biasanya ke rumah teman atau nongkrong di kafe Kak. Nongkrong di kafe. Pulangnya sekitar jam berapa? Sekitar jam 5 atau jam 6 sorean Kak. Sudah cukup sore. Sampai di rumah kegiatannya apa? Seperti biasa, sholat maghrib, Ya, terus Siva lanjutkan dengan nonton TV Kak, nonton TV sampai jam berapa? sekitar jam 12 malaman Kak. Jam 12 malam. Tadi main HP-nya berapa lama kira-kira? Kalau Siva hampir setiap hari Kak. Sepanjang hari? Iya Kak. Sepanjang hari nggak sakit matanya tuh? Kadang-kadang sih Kak. Kakak juga pengalaman sering main HP, lalu kakak merasa pusing. Itu pada saat kuliah. Kan ada tuh paling lama 3 jam kakak lihat HP aja terus, pusing kepala kakak kan, lalu sakit. Seperti yang Siva lihat sekarang,
Kakak pakai kacamata. Dulu seumuran Siva, kakak sewaktu SMP juga sering bermain HP, bahkan ya sehari full. Ya, itu kakak merasakan sakit kepala, pusing. Lalu sekarang mata kakak sakit karena bermain HP tersebut. Seperti yang Siva lihat, kakak memakai kacamata sekarang. Apa Siva mau juga memakai kacamata? Enggak kak. Lalu apa yang Siva lakukan? Bagaimana jika Siva membagi waktu bermain HP-nya selama dalam sehari itu selama 2 jam saja? Boleh juga kak. Kalau keluar dengan teman tadi, kemana Siva pergi? Kadang-kadang ke rumah teman atau nongkrong di kafe kak. Berarti temannya ngajak ke rumahnya atau nongkrong di kafe. Ada nggak teman tuh ngajak belajar, kerja kelompok? Enggak sih kak. Enggak juga. Pulangnya jam berapa tuh kira-kira? Sekitar jam 5 atau jam 6 sore kak. Sampai di rumah respon orang tua apa? Pada saat Siva pulang, orang tua belum pulang kak. Belum pulang. Orang tua Siva kemana? Bekerja kak. Kalau boleh kakak tahu, orang tua Siva kerja apa? Kayak kalau ayah Siva kerja perusahaan kak, dan ibu Siva menolong juga Di perusahaan tersebut. iya kak. Sesampai di rumah, apa kegiatan Siva lagi? Seperti nonton TV kak. Nonton TV sampai jam berapa? Paling lama sih sampai jam 12 malam kak. Sampai larut malam ya. Sebaiknya Siva keluarnya jangan terlalu sore. Boleh sih keluar, tapi batasi waktunya. Dan untuk menonton tuh jangan sampai terlalu larut malam. Tidak baik untuk kesehatan. Kakak lihat waktu Siva banyak bermain HP, bermain keluar dengan teman, dan menonton TV. Tidak ada waktu untuk belajar yang Siva sisihkan. Benarkah demikian? Benar kak. Apa yang membuat demikian? Siva merasa bosan di rumah kak. Siva sering bermain HP, dan terkadang teman Siva sering mengajak keluar. Jadi di rumah Siva tidak ada yang memperhatikan? Enggak kak. Hanya sendiri atau sama kakak? Kakak Siva kuliah kak. Kuliah di mana? Di Padang kak. Dari yang Siva sampaikan tadi, Siva merasa bosan di rumah. Lalu Siva lebih memilih main HP, keluar dengan teman. Kebetulan teman juga sering mengajak keluar ya. Lalu menonton TV sampai larut malam. Benarkah demikian? Benar kak. Lalu untuk nilai Siva ini, Siva mau memiliki nilai yang tinggi seperti dulu. Apa yang harus Siva lakukan untuk menggapai nilai yang tinggi tersebut? Belajar dengan giat kak. Berhenti bermain HP, Ya. terus membatasi waktu untuk menonton TV. Kalau bisa keluar sama teman tuh, ajak teman tuh ke rumah, lalu kerjakan tugas kelompok gitu. Lebih bagi waktunya antara bermain boleh, tapi adakan juga waktu untuk belajarnya. Baik, kita kan sudah membahas semua
apa yang membuat nilai Siva turun, bagaimana supaya Siva tidak menonton TV sampai larut malam, tidak bermain HP. Tadi sudah juga bagaimana cara membagi waktu. Bagaimana perasaan Siva? Sudah lega kak. Siva mengatakan Siva sudah lega. Namun dari yang kakak lihat, Siva masih merasa sedih ya. Bagaimana itu? Sebenarnya masih ada yang mau Siva sampaikan kak. Siva merasa kesulitan dalam pelajaran daring di rumah kak. Kesulitan seperti apa? Seperti kesulitan jaringan. Siva tidak tahu bertanya sama siapa, dan kurangnya perhatian dari orang tua kak. Sedangkan teman Siva hanya mengajak bermain keluar kak, tidak mau diajak. Kakak juga merasakan apa yang Siva rasakan. Apa Siva sudah mencoba bicara sama orang tua Siva? Sudah kak, Siva sudah mencoba bicara sama ibu kak, tapi ibu Siva marah kak. Marah seperti apa? Ibu berkata ibu bekerja untuk masa depan Siva dan kakak kak. Jika ibu tidak bekerja, dari mana kita mendapatkan uang? Lalu Siva merasa jika ibu tidak bekerja, kita tidak akan kekurangan apapun kak. Siva merasa keluarga Siva sudah berkecukupan kak. Terus apa yang harus Siva lakukan kak? Bagaimana kalau sebaiknya Siva pada saat bicara sama ibu, bagaimana kondisinya pada saat itu? Waktu itu sih Siva bicara pas ibu lagi pulang kerja kak. Sebaiknya Siva bicara kepada ibu pada saat kondisi yang tepat. Lihat dulu kondisinya. Jika sudah ada waktu luang untuk bicara baik-baik sama ibu. Kalau sama ayah sudah bicara Siva? Sudah kak, tapi Siva dimarahi kak. Dimarahi seperti apa? Dibentak-bentak kak. Untuk teman, sebaiknya Siva melihat teman itu yang tidak hanya mengajak bermain saja, tapi juga namun juga mau belajar bersama Siva, agar nilai Siva yang tadi itu naik lagi, tidak banyak bermain. Selanjutnya kakak mau melakukan teknik kursi kosong. Tadi kan Siva bilang Siva udah bicara sama ibu, sudah bicara sama ayah. Bisa Siva ungkapkan apa yang Siva bicarakan kepada ayah dan ibu Siva kepada kakak. Anggap kakak orang tua Siva. Bisa? Bisa kak. Coba jelaskan. Bicara sambil nangis kayak gini kak. Ibu, Siva mau ibu berhenti bekerja dan mengawasi Siva belajar daring di rumah, agar ada yang mengawasi Siva dan Siva tahu dan Siva bisa bertanya Tidak Siva mengerti. Dan Siva bisa bertanya kan tidak Siva mengerti. Siva karena tidak ada emosi, Siva lebih suka. Karena tidak ada yang mengawasi, Siva lebih suka bermain HP, keluar dengan teman, dan sering menonton TV. Siva sangat mau diawasi oleh ibu dan diperhatikan oleh ibu. Lalu kalau sama ayah, apa yang Siva bilang? Siva ngomong kayak gini sama ayah kak. Ya,
Siva mau ibu berhenti bekerja agar bisa mengawasi Siva di rumah. Ayah bisa mencarikan karyawan baru pengganti ibu untuk membantu ayah bekerja di perusahaan. Setelah melakukan teknik kursi kosong ini, apa yang ingin Siva lakukan ke depannya? Siva ingin berhenti bermain keluar, tidak lagi menonton TV, tidak lagi bermain HP, dan lalu bicara kepada orang tua pada saat waktu yang tepat. Bagus. Lalu bagaimana perasaan Siva setelah melakukan konseling? Sudah gak merasa lega, Kak. Apa Siva bisa menyimpulkan apa yang kita bahas dari awal tadi? Bisa, Kak. Seperti tidak lagi seperti mengatur waktu untuk bermain HP, yaitu 2 jam sekali. Ya. Terus tidak lagi keluar bermain dengan teman, tidak sering nonton TV, dan lebih memfokuskan diri untuk belajar. Lain hari, kalau Siva ada sesuatu yang ingin dibahas atau Siva butuh bantuan dari kakak, Siva bisa menghubungi kakak lagi, bisa kesini lagi. Kan kakak bisa, Kak? Kakak ada terus di sini kecuali hari libur. Terima kasih Siva untuk konselingnya. Jangan sungkan-sungkan kesini nggak? Atas bimbingan konselingnya, Kak. Sama-sama Siva. Selamat berjumpa di lain hari.